Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen dengan Bung Alfian. Bung Kameramen akan membacakan apakah gerangan. Waduh, Bung Alfian, kini kita kembali ke segmen yang ditunggu-tunggu, Bung Alfian, yaitu Cerita Uat. Terus kita ingatkan atau kita beritahu bahwa ketika syuting Cerita Uat, Bung Alfian tidak dikasih kisi-kisi nih. Cerita apa yang akan ditanya oleh Bung Kameramen. Nah, Bung Alfian, Cerita Uat kali ini saya ingin bertanya, Bung Alfian pernah mengalami hal yang sedih nih, Bung Alfian. Bahwa katanya, atau yang saya dengar, Bung Alfian pernah sampaikan bahwa ibunda tercinta Bung Alfian meninggal di saat Bung Alfian masih di dalam penjara. Bung Alfian bisa merecall, menceritakan, atau apakah sebelum beliau meninggal, Bung Alfian masih sempat ketemu dulu, atau bagaimana, Bung Alfian? Pemirsa, ini Bung Kameramen selalu membuat goncangan di suasana kebatinan saya. Semoga suasana masgul, suasana sedih, kerinduan, dan haru kepada ibunda yang telah mencetak orang seperti saya. Orang bertanya, kok ada orang seperti Anda, Saudara Alfian Tanjung? Ya, saya secara dominan dididik oleh ibunda. Ibunda berasal dari tepian Danau Maninjau. Beliau menikah dengan ayahanda saya pada tahun 1960-an, 66 tepatnya. Awal-awal 66. Nah, kemudian pindah ke Jakarta, dan sepanjang perhidupan saya pernah tinggal di Petamburan Gang 1, dan pindah ke Tangerang. Ringkasnya berangkat dari pertanyaan Bung Kameramen tadi tentang wafatnya ibunda. Ibunda saya meninggal dunia pada tanggal 22 bulan April tahun 2019, hari Senin, jam 5 sore kurang 15 menit. Nah, kalau ditarik ceritanya, sekitar tanggal 2 April, saya tergerak untuk menelepon dan kemudian saya menggunakan video call. Memang dalam penjara, sesungguhnya penggunaan alat komunikasi relatif ada yang bisa dan ada yang dipastikan tidak bisa. Itu terserah yang membolehkan. Nah, saya kemudian mencoba buka komunikasi lewat video call dengan ibunda. Itu tanggal 2 bulan April. Saya telepon, saya lihat air wajahnya, tatapan matanya tidak lagi, kalau orang mata itu kan kelihatan kalau ini ya. Matanya tuh satu arah dan tidak ada ini ya. Tapi ya beliau masih melihat ada orang yang ajak bicara. Apalagi kan saya anak nomor 1. Lalu kemudian setelah proses video call itu, saya kemudian minta penjelasan kepada pihak lapas. Ibu saya sakit parah. Bagaimana? Kemudian beberapa teman-teman yang sudah lama berdinas bilang, Pak Ustadz Alfian Tanjung, kalau yang begini boleh pulang untuk menjenguk. Nah, karena saya tahanan politik, maka kemudian saya mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi saya yakinkan kepada pimpinannya, karena pimpinan kebetulannya Pak Suharman namanya. Pak Suharman itu orang dari Sumatera Barat, walaupun dia tugas di Jawa. Sehingga saya bisa bicara bahasa Minang, saya ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, iya sih memang, tapi kan Ustadz kasusnya kasus nasional. Akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan yang cukup alot. Saya butuh waktu 6 hari untuk sampai akhirnya keluar surat boleh berangkat, dan keberangkatan tersebut dengan beberapa persyaratan. Saya ditemani dengan 2 orang polisi, 2 orang petugas lapas. Banyak benar. Akhirnya kita berangkat berlima dan suasananya normatif, tidak ada yang perlu dikeluhkan secara proses itu menurut yang saya alami. Akhirnya kami, terutama saya, bisa langsung menengok atau mendatangi ibu saya sedang dirawat di Rumah Sakit Qodar, sebuah rumah sakit Islam di perguruan, di sebuah lingkungan perumahan Islamic Village yang ada di salah satu daerah di Tangerang, di tepi jalan tol yang merupakan gerbang tol pertama yang kemudian dipindah atas keinginan oligarki. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana saya, tentu kepulangan beliau ke rahmatullah, ke hadapan Allah, merupakan satu hal yang sangat menyedihkan. Tapi Bung Kameramen pun menyedihkan. Saya pernah punya pengalaman yang juga unik. Karena saya ingat betul waktu itu tanggal 18 Februari itu pas jatuh libur nasional. Tahunnya tahun 2018.
libur nasional 18 Februari dan saya mencoba untuk mengkomunikasikan secara manusiawi kepada pihak teman-teman di lingkungan. Itu saat saat Bung Alfian ditahan di mana? Di Makobrimob. Makobrimob. Lanjut. Nah, dengan itu akhirnya mereka memahami bahwa ibu saya belum tahu bahwa saya ditahan atas apa dan kenapa. Akhirnya beliau bilang, baik Ustadz, dan alhamdulillah subhanallah, terima kasih buat AKP Siswanto yang sekarang masih bertugas. Semoga Anda diberikan kebaikan dunia akhirat. Karena Anda termasuk orang yang juga membina teman-teman hadrah ya, yang ada di lingkungan Makobrimob yang ada di Depok. Nah, jadi akhirnya itu menggembirakan. Kenapa? Karena Ibunda begitu sangat gembira bertemu dengan saya dalam posisi beliau tidak tahu persis bahwa saya dalam posisi ditahan. Iya. Nah, kembali kepada Ibu, beliau sudah meninggalkan kami semua. Saya sebagai anak paling tua, dan kepada semua pemirsa yang ibunya masih hidup, yang ibunda masih ada, ayahandanya masih ada, maka bimbinglah mereka, temani mereka, santuni mereka, doakan mereka, mintalah doa dari mereka. Dan sesuatu itu terasa nilainya kalau sudah tidak lagi bersama dengan kita. Jadi berhubungan dengan persoalan cerita Uwat, cerita Ustadz Alfian Tanjung yang berhubungan dengan ibunda. Beliau telah berlalu 4 tahun yang lalu, tanggal 22 April tahun 2019. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Sangat terlihat Bung Alfian sangat berkaca-kaca gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau yang saya dengar dari cerita Bung Alfian, saya bisa sedikit simpulkan bahwa pertama ketika Bung Alfian dikriminalisasi dan akhirnya Bung Alfian dipenjara, itu berarti ibunda Bung Alfian belum tahu ya kalau Bung Alfian dipenjara. Begitu Bung Alfian? Iya. Nah kemudian ketika Bung Alfian ditahan atau dikriminalisasi, Bung Alfian baru ketemu hanya 2 kali berarti Bung Alfian. Ketika beliau didatangkan lah ya ke Makobrimob, dan yang satu lagi Bung Alfian datang ke rumah sakit ketika beliau dirawat di rumah sakit Kodar Bung Alfian. Nah Bung Alfian, memang saya sangat melihat ya Bung Alfian, tokoh-tokoh besar itu sangat terpukul atau mereka punya momen-momen sangat sedih itu ketika ibundanya meninggal Bung Alfian. Ketika Agim ibundanya meninggal, ketika Uwas ibundanya meninggal, ketika Bung Alfian atau Ustadz Alfian Tanjung ibundanya meninggal, saya melihat yang ustadz-ustadz yang biasanya ceria, ramai itu menjadi bisa dibilang drop di saat itu Bung Alfian ya. Nah tapi Bung Alfian, kita doakan semoga ibunda Bung Alfian diterima di sisinya, ditempatkan yang terbaik dan dilapangkan kuburnya insya Allah bersama-sama dengan Bung Alfian dan keluarga di surga nanti Bung Alfian. Amin. Nah Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan, apa hal yang Bung Alfian ingat dari ibunda Bung Alfian, antara itu pesan, nasihat atau omelan? Karena Bung Alfian, saya yakin Bung Alfian seperti hari ini adalah atas didikan ibunda dan ayahanda dari Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Banyak sekali ya, kalau diterangkan mungkin akan di luar dari batas waktu yang disiapkan untuk proses syuting kita. Pertama yang diajarkan oleh beliau adalah kejujuran. Tidak dengan kata-kata. Beliau selalu bersikap jujur. Saya teringat suatu hari ibu saya itu akan pensiun. Dikumpulkannya guru-guru dan beliau membuka lemari tempat kerja sebagai kepala sekolah, lalu dihamparkannya uang dalam jumlah sangat besar. Tahun 1997 itu ada uang sekitar 115 juta. Masya Allah. Mungkin kalau sekarang itu ini kan sudah dekat dengan angka 1,1 M lah, kira-kira gitu. Sangat besar lah uang tahun 90-an. Lalu uang tersebut ditanyakan kepada guru-guru, ini mau apa? Mau bikin baju seragam, mau apa, rekreasi. Dan inilah menjadi bukti bahwa ibu saya pensiun tanggal 17 bulan September tahun 1997. Beliau pensiun tidak punya apa-apa. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada rumah. Kami tidak punya rumah. Rumah adanya di Perumnas, itu pun karena memang Perumnas itu kan perumahan nasional yang diperuntukkan oleh orang-orang yang kalau secara logika matematika diduga kuat tidak akan bisa punya rumah sendiri. Makanya pemerintah menyediakan perumahan nasional. Nah, yang lainnya adalah keberanian. Ibu saya beraninya bukan karena menyuruh saya jadi pemberani, tapi dia menunjukkan keberanian di berbagai situasi.
Ibu saya kecil orangnya, tongkrongannya kecil. Tapi dia tidak pernah menunjukkan rasa gentar dalam situasi apapun. Dan itu membuat orang yang kenal saya akan melihat di Topang memang saya berterima kasih kepada PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Benih-benih keberanian tersebut digembleng lagi oleh keyakinan perjuangan Islam. Yang berikutnya adalah sholat. Ya, membiasakan sholat itu harga mati. Betul-betul, dan itu tertanam kuat. Sama saya sampai sekarang masih ingat, saya nggak boleh pulang, saya diusir kalau saya nggak sholat. Dan berikutnya adalah Quran. Jadi kami dari kecil, subuh-subuh tuh baca Quran. Memang saya secara sportif tidak dikenal sebagai pembaca Quran yang baik. Tapi saya termasuk orang yang punya penguasaan Quran yang cukup banyak. Orang-orang mengenal saya sebagai ustadz yang suka mengajarkan Al-Quran dan kita. Apa ayat berapa, surat berapa, ayat berapa, apa surat itu. Betul. Itu perjalanan panjang, karena dulu dari SD itu saya baca Quran 2 ayat, saya baca artinya, nanti maghrib baca 2 ayat, baca ayat. Dan itu saya lakukan sekitar 6 sampai 8 tahun. Artinya itu tanpa jeda, karena memang saya secara praktek tidak pernah ikut pesantren, saya nggak pernah mondok. Makanya anak-anak ada yang di Gontor, ada yang di Ruki, ada Latansa, ada Husnai, dan anak-anak yang lain ada yang di Ibnu Abbas dan segala macam. Jadi buat ibu, dengan adanya sesi ini, semoga ibu tetap dalam posisi yang dimudahkan Allah. Amin. Allah berikan kelapangan kubur. Amin. Dan Allah siapkan ibu di surga nanti. Amin. Karena insya Allah cucu-cucu yang berikut ini akan menjadi para penghafal Al-Quran semuanya. Amin. Mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi pelanjut daripada misi pendidikan yang pernah ibu berikan kepada saya. Saya dikenal dengan Pian, Alfian, P. Itu mirip sekali dengan cucu saya memanggil Abo Pian. Itu persis banget. Iya benar ya. Ucapannya persis. Itu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Ya Allah, ini mungkin jadi salah satu sesi cerita Uwad yang menguras menguras emosi. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk akhir cerita Uwad kali ini, Bung Alfian, dari yang saya dengar tentang ibunda Bung Alfian, beliau beliau memberikan nasihat atau memberikan semangat atau memberikan tekanan ke anaknya dalam bentuk contoh. Nah, ini yang saya lihat jarang dilakukan oleh orang tua sekarang, Bung Alfian. Contoh misalkan kalau fenomena hari ini, anaknya dijilbabin, padahal masih di usia balita yang belum wajib jilbab. Tapi ibunya nggak pakai jilbab. Itu Bung Alfian mungkin pernah lihat kan kayak gitu. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini, Bung Alfian, sedikit kepo lah saya. Ibunda sudah tiada. Tapi apa yang Bung Alfian ingat, yang menurut Bung Alfian belum kesampaian untuk diberikan, atau hal yang ingin dilakukan bersama ibunda, misalkan Bung Alfian punya agenda umroh bersama atau apa yang mungkin Bung Alfian bisa sampaikan gitu, Bung Alfian. Nah, terus yang selanjutnya adalah apa pesan Bung Alfian untuk ibu-ibu di luar atau orang tua di luar untuk menjaga anak-anaknya, Bung Alfian. Karena Bung Alfian bisa lihatlah banyak sekarang anak-anak yang fatherless, kekurangan sosok ayah. Juga ada yang motherless, kekurangan sosok ibu di rumahnya. Jadi apa nasihat Bung Alfian untuk orang tua agar tidak membiarkan anaknya? Karena kalau kita dengar dari orang-orang atau ustadz-ustadz yang mengajarkan parenting, jangan pernah membiarkan atau jauh dari anak dari usia 1 sampai 14 tahun. Karena selebihnya kalian akan mengalami, ya gitulah kira-kira. Silakan Bung Alfian. Kalau dengan ibu kelihatan setelah dia sempat pergi haji, nggak ada yang terlalu ini kan betul, karena ibu tidak suka kemana-mana. Iya. Cuman mungkin yang perlu saya tambahkan buat pemirsa, buat Bung Kameramen, makanya saya tidak pernah bilang apa kalaupun saya sakit atau apa, itu belajar dari ibu. Kadang ibu tuh malam-malam udah menggigil, dia menggigil dan demam tinggi. Tapi nanti sebelum subuh dia sudah mandi, atau kalau nggak ba'da subuh dia mandi, pokoknya dia berangkat. Gak ada cerita, nggak ngajar tuh nggak ada. Itu satu wilayah yang membuat saya, akhirnya kalau mungkin Bung Kameramen sedikit banyak mengenal saya sangat terinspirasi dengan ibu yang tidak pernah mengeluhkan rasa sakitnya, mengeluhkan kekurangannya. Dia nggak pernah, itu yang luar biasa. Nah, kalau yang jadi beban sebetulnya adalah pada papa ya.
kami memanggil ibu dan papa. Papa itu sebetulnya yang pernah ngomong, Yan, kapan papa bisa pergi haji? Nah, itu mungkin yang kelihatannya menjadi semacam hutang ya kalau boleh dibilang. Itu mungkin nanti akan dilakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Amin, amin. Nah, buat pemirsa, sekali lagi, yang ibunya masih ada, yang bapaknya masih ada, ayo disayangi. Iya. Berbaktilah, dan bagi yang masih remaja, jangan pernah membantah. Kalau orang tua bilang tidak, saya tidak pernah. Dari dulu, kalau ibu udah melarang, pernah saya sekali melawan. Disuruh saya membangkang. Saya mau naik motor, jangan, Alfian. Saya pergi. Akhirnya saya cebur ke got. Innalillahi. Saya tidak mau menyalahkan kiri kanan, saya langsung, ya berarti saya tadi salah. Saya pulang, saya minta maaf. Jadi ini buat semua, tidak ada yang akan mengalami kesulitan di dunia, karena ada hadis Rasulullah, barang siapa orang yang dalam hidupnya, dia berbakti kepada ibunya, kalau buat yang laki-laki, Allah mudahkan urusan dunianya. Amin. Buat yang perempuan, Allah akan mudahkan urusan persalinannya, melahirkan segala macam. Banyak lagi yang akan bisa diceritakan. Sekian dulu urusan dibacain berita dengan konten yang berurusan dengan cerita Uwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.